yang titik hitam ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang ada dalam hatinya tidak akan masuk surga, yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru lillah. Tanya di Riau di sini jamaah bisa bahasa Arab, betul ya? Ini jadi main-main ini. Kecilin, tadi bagus. Betul ya, bisa bahasa Arab? Hah? Naam. Arab Melayu. Arab Melayu, Arab Melayu. Belum bisa atau belum percaya? Terus baca Al-Quran bahasa apa itu? Bahasa Arab. Subhanallah artinya apa? Kalau Alhamdulillah, kalau Allahu Akbar, udah pintar nih. Jadi bisa tapi belum percaya diri. Karena sering anda baca bahasa Arab, Quran yang bahasa Arab, zikirmu bahasa Arab, artinya bisa. Artinya bisa, walaupun sedikit tapi bisa. Berarti insyaAllah malam ini yang penuh barakah, kita dengan bahasa Arab aja ya. Atau bahasa Indonesia. Karena malam ini malam spesial, kita tidak akan pakai bahasa Arab. InsyaAllah akan pakai bahasa, enggak, bukan, tidak Indonesia, bukan bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa hati. Bahasa hati itu paling manfaat. Hati ini satu hal yang sesuatu yang sangat agung dan mulia di mata Allah dan Rasulnya. Bahas berkali-kali di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah hati. Di sini tidak perlu anda pintar bicara, tidak perlu anda sudah sekolah, tidak perlu anda punya ilmunya, yang penting hatinya dulu. Kalau anda punya hati, tidak punya apa-apa selain hati, cukup bagi Allah. Tapi kalau punya semuanya tapi hatinya kotor,
hatinya jelek, hatinya rusak, semuanya tidak ada artinya. Coba bayangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul amal, wa idza fasadat fasada sairul amal, ala wahiyal qalb." Kata Rasulullah, di dalam badan kita ini ada sebuah daging lembut kecil. Kalau itu baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Karena itu kita pakai bahasa hati, menjaga hati. Yakinilah tidak akan masuk surga. Coba bayangkan, tidak akan masuk surga kecuali yang punya hati yang selamat. Hatinya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya nanti di hari kiamat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Namanya, jabatannya, hartanya tidak ada artinya. Hatinya selamat, silahkan masuk surga. Bahkan tidak cukup Anda punya hati yang selamat, tapi wajib bagimu punya hati selamat, suci, bersih 100%. Harus wajib bagimu punya hati suci, bersih 100%. 99,99 ada satu titik hitam. Masuk surga? Ya, semuanya masuk surga. Yakinilah janji Allah dan Rasulnya, semuanya masuk surga. Setiap orang yang ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya, setiap orang ucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Masalahnya apa? Kenapa sayang? Taib. Jadi setiap orang yang ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Masalahnya di mana? Masalahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang masuk surga jalurnya VIP. Cepat. Perjalanannya ke surga aman, nyaman, cepat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Yang hatinya suci, bersih 100%. Kalau orang yang masih ada kotoran, boleh masuk surga, tetap masuk surga, tapi biar mencucikan hitam ini, yang titik hitam ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang ada dalam hatinya tidak akan masuk surga, yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sombong. Tahu zarrah itu? Zarrah yang kita tidak bisa lihat itu.
Kalau ada satu titik hitam ini di dalam hatinya, walaupun 99,99 bersih suci, masuk surga ya. Tapi surga itu tempat yang suci, tidak boleh masuk kecuali orang yang suci. Terus gimana? Ya, cuci dulu. Dicuci dulu. Renso ya. Ada satu pertanyaan saya lihat di YouTube. Ada yang tanya Ustaz Abdul Samad. Tanya, ana ingin masuk surga tapi saya mau tanya dulu, apakah di surga ada rokok atau tidak? Ana ingin rokok ini, doyan rokok sekali ini. Harus ada di surga ada rokoknya. Kata sama dia, boleh. Semua yang anda ingin, betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Semua yang anda ingin, semua yang anda mau, Allah berikan di dalam surga. Tapi begitu anda mau rokok, udah bagaimana bisa nyalain? Udah ke neraka jahanam dulu ya. Jadi dicuci dulu, harus titik hitam ini hilang. Cucinya siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa tahan walaupun satu titik di dalam api neraka jahanam? Kalau api dunia ini kita coba lihat, bisa tahan enggak? Coba sebentar aja. Bisa tahan atau tidak? Kalau api neraka jahanam 70.000 kali lipat kekuatannya, panasnya daripada api dunia. Berapa? 70.000 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Karena itu, bagi bahasa hati, artinya apa? Artinya selalu menjaga hatimu, selalu mensucikan hatimu. Yang indah dan luar biasa apa? Masuk tahun baru Hijriyah, kita buka halaman baru bersama Allah. Buka halaman baru, istighfar dan taubat. Untuk apa? Menghapus segala dosa-dosa kita yang lalu. Kita menjadi orang baru, orang yang kembali kepada Allah, orang yang selalu taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah. Tahun baru ini bagi saya menjadi beda. Yang sebelum-sebelum ni banyak kekurangan saya, banyak dosa salah saya. Tahun baru saya niat dan azam, Abu, innamal a'malu niat dan azam, akan saya menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat. Niat dulu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, Allah lihat hati kalian. Begitu Allah lihat hati, oh niat kita apa? Dalam hati kita ada apa? Kalau ada yang baik, Allah janji akan berikan yang lebih baik. Masalahnya hati. Masalahnya hati. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadiah dari Allah, anda mulai tahun baru Hijriyah ini, ada hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Puasa Ashura. Puasa Ashura. Tanggal 10 kita puasa. Apa hadiahnya? Allah ampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun yang sebelumnya. Artinya Allah buka halaman baru bersamamu. Allah berikan sembatan kepadamu. Anda mau apa? Apakah anda siap kembali kepada Allah? Apakah anda mau masuk surga Allah? Apakah anda ingin diampuni oleh Allah? Silahkan,
Allah sudah buka pintunya dan sudah berikan sembatannya. Berkah satu hari anda puasa, Allah ampuni dan hapus segala dosa-dosa kita selama 1 tahun. Bahkan orang yang kembali kepada Allah, niat dan azam akan menjadi taat dan ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala janji 2 hal. 2. Yang penting Allah lihat hatimu baik, niat akan taat. Allah janji 2 hal. Yang pertama, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Apapun sebesar dosa kita, apapun jumlahnya, apapun jenisnya, Allah janji akan ampuni segala dosa-dosa kita. Cuman anda kembali kepada Allah, istighfar, taubat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Istighfar, taubat, niat dan azam dalam hatimu, akan saya tidak lakukan dosa dan maksiat lagi, akan saya selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah sudah cukup. Bagi Allah sudah cukup. Anda punya niat yang baik, hati yang suci, bagi Allah sudah cukup. Begitu dalam amalannya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat satu lagi, fattaqullaha mastata'tum. Artinya, kalau untuk masalah amalan kita, yang anda bisa, yang anda mampu, kata Allah. Artinya apa? Oh, si fulan ini kuat, sihat, bisa salat tahajud 1 jam, boleh, silahkan. Bisa puasa Daud, bisa puasa setiap bulan, boleh, silahkan. Ini tua, sakit, tidak bisa puasa, cuma 3 hari dalam 1 bulan, boleh, silahkan. Bisa tahajud 2 rakaat tutup witir, sakit, bacaannya qulhu, gak apa-apa. Itu yang anda bisa, lanjut, silahkan. Kalau masalah amalan, yang anda bisa, yang anda mampu. Ini orang kaya raya, bisa infak miliaran, silahkan. Ini orang miskin, tidak punya apa-apa, bisa 2.000, silahkan. Bagi Allah hitungannya bukan jumlah, tapi hatinya. Hatinya. Hadis yang luar biasa. Biar kita faham masalah hati ini sangat penting dalam hidupan kita ini. Jaga hatimu, luruskan niatmu, perbaiki hatimu. Coba. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Ini maju ke depan karena selalu ada, ya, biar tidak mengganggu orang masuk keluar dari pintu ini. Maju. Ini maju, tolong, yang di sini, biar tidak ganggu ada orang masuk keluar dari pintu. Maju. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilma fahuwa yunfiquhu fi sabilillah. Allah berikan anugerahnya kepada salah satu hambanya ilmu dan harta. Orang itu baik habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Ada orang miskin, kata Rasulullah, ada orang miskin. Lihat orang yang kaya, yang berilmu itu, begitu amalannya, suka hatinya, senang hatinya. Dia ucapkan dalam hatinya, ya Allah, kalau engkau berikan kepada saya ilmu dan harta seperti si fulan ini, akan saya ikuti amalannya, akan saya habiskan ilmu dan harta saya di jalanmu ya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Pahalanya sama-sama. Pahalanya belum punya ilmu, belum punya harta,
tapi punya hati yang baik, niat yang baik bagi Allah sudah cukup. Berikan pahala sempurna berkah niat baik. Besoknya silahkan anda bisa apa, amalan yang seperti apa, silahkan lanjut. Karena itu kata ulama, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Hafal ini ya. Kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Jelas? Kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Contoh niat. Saya tanya Bapak Ibu di sini, yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya, lihat dulu. Kenapa? Ibu-ibu wajahnya bercahaya, bersinar, artinya sudah hafal. Atau cahaya lampunya ya? Yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya. Astagfirullah, maaf. Yang juz 30, hafal juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Coba yang sudah hafal angkat tangannya. Apa tetap salah ya? Pertanyaan saya, sekarang umur kita 40, 50, 60, kenapa sampai sekarang belum hafal Quran? Sebabnya apa? Alasannya apa? Susah? Hah? Dosa. Karena banyak dosa. Gimana? Karena banyak dosa. Karena banyak dosa. Ada. Semua yang di sini salih-salihah, gak ada dosa di sini. Sudah berapa lama, Bu? Yang sudah hafal tribal qul, coba angkat tangan. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Yang sudah hafal angkat tangannya. Gak apa-apa. Biar jelas. Kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Hafalanmu ini berapa surat dalam juz 30, wal asri inna a'tainaka, gak apa-apa, bagus. Pertanyaan saya, hafalan ini sudah berapa lama? 1 tahun ada? 5 tahun ada? 10 tahun ada? 20 tahun ada? Mohon maaf, puluhan tahun lagi. Apa sayangku ini? Kenapa kita belum hafal sampai sekarang? Karena walaupun umur kita 1000 tahun ke depan, tetap tidak akan bisa hafal. Yang bilang susah, mohon maaf, salah. Karena betul di Indonesia banyak hafal sebagian juz 30, karena suratnya pendek kan, suratnya kecil kan, jadi mudah kita hafal. Kalau itu alasan, saya mau tanya Bapak Ibu di sini, di Indonesia banyak sekali yang sudah hafal Yasin, betul? Kok bisa hafal panjang sekali Yasin? Kok bisa hafal? Oh Syekh, sering diulang, sering dibaca. Al-Quran semuanya sama, sering ulang, sering baca akan hafal. Kenapa belum hafal? Karena belum ada niat. Gak pernah niat mau hafal. Banyak rata-rata kita, begitu kita tanya, terasa apa? Sudah cukup yang saya sudah hafal. Kulhu terus lebih cepat, lebih baik. Terasa sudah cukup bagi saya, hafalan saya berapa surat, teruskan ini, ulang-ulang terus ini,
jadi gak ada inginan, gak ada harapan saya mau hafal 30 juz. Karena itu sampai sekarang anda belum hafal dan tidak akan hafal selama-lamanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, kalau niatnya belum ada, artinya amalan tidak akan muncul lagi. Itu masalahnya. Kalau susah amal, jangan sampai susah niat dulu. Saya mau baca, saya mau hafal. Besok niat, yang anda bisa, yang anda mampu, nambah lagi satu surat. Hafalan saya surat ini 8 surat di dalam juz 30. Udah 2 hari 3 hari fokus satu surat lagi, nambah lagi 2-3 hari nambah satu surat lagi, cukup. Masal nambah hafalannya Ar-Rahman, misal banyak hafal Ar-Rahman, betul? Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. 4 ayat, baca berapa kali sudah hafal. 3-4 hari nambah 2-3 ayat lagi, sudah hafal. Oh, seperti itu. Kalau sudah ada niat, pelan-pelan aja. Nanti sudah hafal atau tidak hafal, sudah belajar atau belum belajar, sudah perbaiki bacaannya atau belum, sudah faham atau belum, anda dapat pahala sempurna. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti saking banyak kita ulang, pahala kita lebih besar lagi, lebih besar lagi. Hasilnya Allah tidak melihat hasilnya. Itu manusia hitungannya hasilnya. Allah tidak. Allah hitung niatnya. Sekarang kalau kita dalam kerjaan kita, kerja 1 hari 24 jam capek tapi belum selesai, tidak akan terima, tidak akan suka bos kita. Karena belum berhasil, belum selesaikan urusan itu. Bagi Allah tidak. Bagi Allah cukup anda sudah niat, cukup yang anda usahakan itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala sempurna walaupun belum selesai amalannya. Jadi niat dari malam ini, dari tahun baru Hijriah ini, akan saya usahakan hafal Quran. Bikin sistemnya, bikin jadwalnya, nambah satu surat ini, nambah satu surat ini. 1 minggu ini saya harus hafal surat ini. Minggu berikutnya hafal surat ini. Paling tidak juz 30. Atau yang sudah hafal dan sering ulang, artinya apa? Al-Fatihah artinya apa? Belajar Qul a'udzu birabbin nas artinya apa? Yang anda sudah hafal, belajar artinya, biar besok begitu anda salat, begitu anda baca, menikmati salatnya karena sudah paham artinya apa. Beda, lebih baik. Tahun baru Hijriah menjadi tahun yang lebih baik. Tapi mohon maaf, bukan kerjaan kita, bukan usaha kita, bukan keluarga kita, bukan motor lebih baru atau mobil yang mewah atau rumah lebih besar, tapi tahun baru Hijriah, iman kita lebih mantap, amal salih kita lebih ikhlas, yakinan kita kepada Allah lebih kuat, takwaan kita kepada Allah, Masjidul Muttaqin. Kalian di sini harus menjadi orang yang takwaannya luar biasa sesuai nama masjid kalian. Lebih baik ibadah kita, lebih sempurna taat kita, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan buka halaman baru bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ingat hijrah Rasulullah, langsung kita lihat perjuangan Rasulullah yang luar biasa untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menselamatkan umat Islam. Begitu perjuangan yang luar biasa sampai keluar dari kota Makkah sampai kota Madinah, 500 km berjalanan, jalan kaki demi umatnya.
demi umatnya selamat, keluar dari kota Makkah sampai kota Madinah 500 km jalan kaki. Panasnya luar biasa, badan basir semuanya demi umatnya. Terus kita sendiri apa yang kita lakukan demi umat Islam? Apa yang kita korbankan? Apa yang kita perjuangkan? Rasulullah keluar dari Makkah. Begitu keluar dari Makkah, dia mutar balik lihat, wahai Makkah, coba kata Rasulullah, wahai Makkah, demi Allah, kota Makkah ini paling saya cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajt. Kalau bukan dipaksa sama orang Makkah saya keluar, saya tidak akan keluar. Tapi demi Allah, demi agama Islam, Rasulullah berani korbankan kota yang dia cintai. Di sini kata ulama, hijrah kita yang sebenar-benarnya, tinggalkan semua yang anda cintai, yang anda suka, yang anda hobi. Hijrah kepada yang Allah cinta, yang Allah suka, yang Allah rida. Bukan kita lihat, oh kesukaan saya ini, kalau saya nikmat begini, kalau saya senang hati di sini. Enggak. Allah suka apa? Allah mau apa? Allah ridha apa? Allah cintai apa? Saya suka. Saya suka tidur, enak kasur, nikmati AC-nya. Tapi Allah lebih suka aku terima panggilan Allah salat subuh di masjid. Aku terima Allahu Akbar. Tinggalkan kesukaanmu, tinggalkan kasurmu demi Allah. Allah suka saya salat di masjid, aku ke masjid karena Allah suka. Mau bicara gibah namimah, santai ngobrol-ngobrol sama teman, kan kita santai-santai, suka bercanda, suka ketawa-ketawa, itu kesukaan kita. Kesukaan Allah apa? Baca Quran, zikir. Saya tinggalkan yang saya suka, yang saya hobi, yang saya cintai, pindah yang Allah suka, yang Allah ridha, yang Allah. Itu namanya hijrah yang sebenar-benarnya, menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Yang penting niat dulu, niat dulu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah lihat dalam hatimu baik kebaikan, akan Allah berikan kebaikan kepada kalian dalam segala urusan dunia dan akhirat. Niat, azam, saya taat, saya ibadah, saya menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya, akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang lebih baik lagi bagimu dalam segala urusan dunia dan akhirat. Cuba lihat, kalau kita baca Al-Quran, melihat satu sifat yang luar biasa tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah Allah berikan sifat yang agung, yang mulia. Begitu kita baca nama sahabat, kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Allah sebut kata radhiyallahu anhu di dalam Al-Quran. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bukan cuma radhiyallahu anhum, bukan cuma Allah turunkan ridhanya terhadap mereka, tapi wa radu an, mereka juga ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Itu yang luar biasa. Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala lihat iman mereka, amal salih mereka, perjuangan mereka untuk Allah dan Rasulnya.
Allah suka, Allah senang, Allah turunkan ridha-Nya terhadap mereka. Terus waradu an, apa itu? Mereka ridha terhadap Allah itu apa? Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua inginannya, semua harapannya, doanya diterima, dosanya diampuni, berikan kemudahan dalam segala urusan, sampai mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu an. Barang siapa yang selalu cari ridha Allah, akan Allah berikan dalam hatinya ridha terhadap dunianya, ridha terhadap akhiratnya. Semuanya enak, semuanya selamat, semuanya nikmat. Ibu bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siap masuk surga? Siap masuk surga? Silahkan mati dulu. Prosesnya harus, yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah yang baik. Husnul khatimah itu artinya khatimah baik. Tidak akan dapat kecuali sebelumnya ada niat baik, kemudian ada amalan baik, dapat khatimah yang baik. Mulai dengan niat baik, kemudian ikuti dengan amalan yang baik sesuai kemampuan anda, pasti dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala berikan khatimah yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang terbaik bagi kami semua, dunia dan akhirat. Tahun baru Hijriah menjadi tahun berkah bagi umat Islam semuanya. Yang susah rezeki, Allah lancarkan rezekinya tahun baru ini. Yang sakit-sakit tak sembuh-sembuh, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesihatan, kenikmatan tahun baru Hijriah ini. Yang ada urusan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang belum berjodoh, masih sendiri, kasihan, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sudah lama nikah, belum dapat keturunan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan turunan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tahun baru Hijriah ini tahun yang menjadi lebih baik dalam iman kita, dalam keyakinan kita, dalam amal salih kita, menjadi hamba Allah yang lebih baik taatnya, lebih baik ibadahnya, lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutupi dengan doa, karena doa setiap majlis ilmu dan setiap majlis zikir, doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah, apalagi bersama orang yang salih salihah. Sebelum kita tutupi doa, kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, setiap acara yang dia isi, akhir acara berikan hadiah kenang-kenangan kepada jamaah yang hadir, jamaah yang ikut satu hati, satu fikiran, satu niat mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, menjaga generasi masa depan Indonesia menjadi negara Indonesia negara Al-Quran. Tapi karena ibu jamaah di sini banyak, Quran yang kita bawa cuman sedikit, jadi dipaksa dipilih, bukan semuanya tapi sebagian. Nanti yang dapat hadiahnya maju ke depan, terima kenang-kenangannya, foto bersama. Caranya seperti apa? Siapa itu yang bisa maju ke depan? Aturannya seperti apa? Bukan aturan saya, ini aturan panitia. Kepada panitia, silahkan cari hamba Allah yang luar biasa yang bisa maju ke depan dan terima hadiah kenang-kenangannya. Habis itu insya-Allah balik lagi kita tutupi majlis kita dengan doa. Silakan.